Kisah kandasnya ekspedisi Pemalayu Kartanegara. Arya Wiraraja, seorang pakar yang disia-siakan. Mungkin, dalamnya rasa cinta manusia juga akan sebanding dengan kebenciannya. Kesetiaan dan pengkhianatan bagai dua sisi mata uang. Garis waktu yang akan membuktikan perjalanan hidup seorang manusia. Bagai rembulan, setiap manusia memiliki sisi gelap sekaligus sisi terang, tergantung dari sisi yang mana kita memandangnya. Dalam sejarah manusia, kita akan melihat anak manusia yang pada mulanya saling mencinta, saling mendukung, saling membela, saling berkorban, lalu berubah menjadi saling membenci, saling menjatuhkan, hingga saling membinasakan. Benar kiranya kata pepatah, cinta manusia tak ada yang abadi. Pagi mengatakan cinta, malam mengatakan benci. Hati manusia bagaikan air, mendidih jika dipanaskan, dan membeku bagaikan es jika didinginkan. Di tempatnya yang baru, Arya Wiraraja masih menyimpan kekecewaan atas keputusan Sang Prabu Kertanegara. Keberhasilan penaklukan kerajaan Dharmasraya dalam ekspedisi Pemalayu menjadikannya tersingkir ke Sumenep, Madura. Raja menurunkan jabatan dan memutasi dirinya. Ia menyesalkan tindakan sang raja. Untuk apa ada penasehat jika yang diinginkan raja hanya sebuah pembenaran semata? Meskipun Kartanegara adalah keturunan Wangsa Rajasa, ia justru kurang menyukai peran orang-orang Wangsa Rajasa yang banyak mencampuri kebijakannya. Ketidaksukaannya itu diwujudkan dalam bentuk penurunan dan pemindahan posisi, seperti pendeta Santasmerti dari pendeta kerajaan menyingkir ke pegunungan. Patih Empuraganata dari patih ke jaksa. Arya Wiraraja dipindahkan hingga menjauh dari pusat kerajaan, menjadi adipati di Sumenep. Pemindahan besar-besaran ini terjadi pada tahun 1269 Masehi. Pada mulanya, Arya Wiraraja sebagai penasehat termuda di Singosari menyampaikan ketidaksetujuannya atas keinginan sang raja mengirim pasukan dengan jumlah besar ke Sumatera. Ia berpendapat bahwa Singosari harus mempelajari secara detail terkait medan yang akan ditempuh. Selain itu, Singosari harus mengukur diri perihal kekuatan yang dimiliki. Singosari jangan merasa aman dengan pencapaiannya selama ini. Jangan merasa bahwa tidak ada lagi ancaman yang mengintai. Mengirim pasukan dalam jumlah yang sangat besar ke Sumatera dengan membiarkan negara dalam keadaan kosong dan minim penjagaan bukanlah rencana yang bijak. Ia melihat bahwa ada kemungkinan kekuatan-kekuatan yang berpotensi makar jika ekspedisi tersebut diteruskan. Raja merasa tersinggung dengan pandangan tersebut. Seolah-olah Arya Wiraraja ingin mengatakan bahwa Singosari adalah kerajaan yang terpecah belah dan lemah. Dari situlah awal dari ketidaksukaan Kertanegara kepada Arya Wiraraja. Sebagai mantan penasehat muda yang cerdas dan gemilang, ia sangat paham situasi politik di Singosari. Rasa sakit hati mendorongnya untuk melakukan makar secara terselubung. Permainannya tidak terlihat, namun nyata, jelas menusuk jantung kekuasaan. Ia tidak menggunakan tangannya sendiri, namun menggunakan tangan orang lain dalam mewujudkan cita-citanya. Ia mengirim surat kepada Bupati Gelang-Gelang Jayakatwang untuk mengambil kesempatan
atas kosongnya Singosari. Arya Wiraraja sangat paham bahwa Jayakatwang adalah kekuatan lain yang berpotensi membangkang. Jayakatwang adalah keturunan Wangsa Kediri yang tersisa. Sementara Wangsa Kediri dalam sejarah adalah wangsa yang ditaklukkan oleh nenek moyang Kertanegara, yakni Ken Arok. Jayakatwang mengikuti saran Arya Wiraraja. Semua telik sandi disebar untuk mengukur kekuatan, hingga jelas dan nampak kekuatan yang akan dihadapi kelak. Tibalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan ke Singosari. Bagaikan air bah, gelang-gelang membumi hanguskan Singosari. Kertanegara tewas di tangannya. Siasat Arya Wiraraja berhasil. Hatinya merasa puas mendengar Singosari hancur berkeping-keping diserang Jayakatwang. Menantu Kertanegara, yakni Raden Wijaya, mengungsi ke Sumenep, Madura. Mereka berjalan berkilo-kilo menuju kediaman Adipati Arya Wiraraja. Sang Adipati mengatur siasat kembali dengan keturunan Wangsa Rajasa tersebut. Ia bersedia mendukung Raden Wijaya merebut Singosari dari tangan Jayakatwang. Dari sinilah, Arya Wiraraja sudah melepaskan diri dari mendukung Jayakatwang. Ia yang pada mulanya mendorong Jayakatwang memberontak, kini justru berbalik bersekutu melumpuhkan Jayakatwang. Entah setan apa yang menjadikan begitu cepatnya Arya Wiraraja berubah pikiran. Gerak-geriknya memang sulit dimengerti. Mungkin pertimbangan, seandainya Jayakatwang tetap berkuasa, sulit baginya untuk memperoleh bagian kekuasaan. Perbedaan wangsa menjadi sebab utama pandangan ini. Meskipun ia telah berjasa memberi usulan untuk menyerang Singosari, Arya Wiraraja menilai bahwa kelak Jayakatwang tidak akan memprioritaskan dirinya. Ia tidak akan mendapatkan porsi kekuasaan yang layak. Watak kekuasaan tidak mengenal balas budi. Dengan demikian, ia merencanakan makar selanjutnya kepada Jayakatwang sejak awal berdirinya. Apalagi, ia beranggapan bahwa tidak akan lama lagi bangsa Mongol pasti akan mendarat di Pulau Jawa untuk menghukum Raja Jawa. Kedatangan bangsa Mongol inilah yang nanti ia gunakan untuk memukul habis Kediri. Atas usulannya, Raden Wijaya diminta untuk menyerahkan diri ke Kediri. Arya Wiraraja akan mengirim surat ke Jayakatwang agar bersedia menerima Raden Wijaya sebagai abdi Kediri. Jayakatwang kemudian menerima Wijaya sebagai abdi Kediri. Bahkan, sang raja memberikan tanggung jawab kepada Raden Wijaya untuk membangun tempat wisata perburuan di hutan tarik. Kepercayaan dari raja dimanfaatkan untuk membangun basis kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Buah dari kesabarannya selama bertahun-tahun akhirnya memetik hasil. Hutan yang pada mulanya begitu sepi menjadi dinamis dan ramai. Ia membangun segala hal yang diperlukan, layaknya membangun sebuah negara yang kelak adalah Majapahit. Semuanya dibangun secara rahasia. Hingga pada saatnya, Telik Sandi Kediri melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada Jayakatwang. Namun sayang, Majapahit sudah cukup memiliki kekuatan untuk memberontak. Pasukannya telah terlatih untuk berperang. Di sisi lain, Arya Wiraraja membangun komunikasi dengan Kekaisaran Mongol. Kemampuan diplomasi dan pengalaman internasionalnya selama menjabat di Sumenep sangat membantu siasat ini. Terjalinlah kerjasama antara Mongolia dengan Majapahit. Ia akan memukul Kediri dengan memanfaatkan pasukan Mongolia. Mongol tidak tahu bahwa raja yang mereka maksud sebenarnya telah tewas di tangan Jayakatwang. Siasat Arya Wiraraja berhasil dengan mulus. Majapahit yang dibantu pasukan Mongol berhasil memukul habis Kediri. Tentara Mongol tidak sadar bahwa mereka sedang masuk skenario Arya